Banjir dan naiknya permukaan air laut di Cina, warga biasa paling menderita. Sepatu kets Wang Yoitang tenggelam ke dalam lumpur di area yang dulunya adalah ladang jagung dan kacang tanah. Dia mengamati kerusakan ladangnya yang disebabkan oleh iklim yang tidak stabil 3 bulan setelah hujan deras membanjiri sebagian besar wilayah pusat provinsi Henan. Jantung pertanian Cina itu masih terendam dalam beberapa inci air. Tahun ini tidak ada panen, semuanya hilang, kata Wang. Petani di dataran rendah pada dasarnya tidak panen, tidak ada hasil apapun. Pada akhir Oktober lalu tanahnya terlalu basah untuk ditanami tanaman musim berikutnya, gandum musim dingin. Di pertanian terdekat lainnya, batang kacang tampak layu dan kubis membusuk terayun-ayun di air yang lembab, dikerubuti lalat yang berdengung. Sebagian jagung bisa diselamatkan, tetapi karena sekamnya berjamur, hanya bisa dijual sebagai pakan ternak yang harganya lebih rendah. Bencana banjir kali ini adalah yang terburuk dialami petani Wang dalam 40 tahun terakhir. Hal itu ditengarai oleh kondisi ekstrim yang mungkin dihadapi negara tersebut saat planet makin menghangat dan pola cuaca yang menjadi sandaran petani semakin meningkat ketidakstabilannya. Saat atmosfer menghangat, udara dapat menahan lebih banyak kelembapan, jadi ketika badai terjadi dapat menurunkan curah hujan yang lebih ekstrim, ujar Richard Segar, seorang ilmuwan iklim di Universitas Columbia. Sangat mungkin bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia menyebabkan banjir ekstrim yang Anda lihat pada musim panas itu di tempat seperti Cina dan Eropa. Kenaikan permukaan air laut mengancam pesisir. Cina, negara terpadat di dunia dengan 1,4 miliar orang, bertanggung jawab atas sekitar 28% emisi karbon dioksida yang menghangatkan bumi. Meskipun Amerika Serikat tetap tercatat sebagai pencemar terbesar dalam sejarah saat para pemimpin dunia ambil bagian minggu ini dalam konferensi iklim. Cina dikritik karena tidak menetapkan garis waktu yang lebih ambisius untuk menghapus penggunaan bahan bakar fosil. Presiden Cina Xi Jinping yang belum meninggalkan Tiongkok sejak awal pandemi COVID-19 tidak menghadiri KTT itu, tapi mengirim negosiator veteran yang mengatakan bahwa Cina tidak bisa meninggalkan emisi karbon negara sebelum tahun 2030. Proyeksi pemerintah Cina melukiskan visi yang mengkhawatirkan tentang masa depan. Naiknya permukaan air laut mengancam kota-kota pesisir besar termasuk Shanghai, Guangzhou, dan Hong Kong, dan gletser yang mencair dan permafrost yang membahayakan pasokan air dan proyek infrastruktur seperti rel kereta api di seluruh dataran Tibet. Sementara itu, rakyat Cina sudah menderita akibat perubahan iklim. Pada akhir Juli, siaran berita Tiongkok menayangkan cuplikan mengejutkan dari hujan deras membanjiri ibu kota provinsi Henan. Musim panas kelabu. Bencana alam terkait iklim lainnya juga menghantam Cina di musim panas pada bulan Juli. Tercatat suhunya terpanas dalam 142 tahun terakhir. Demikian menurut pakar cuaca Amerika Serikat. Ganggang biru hijau beracun mekar seluas 1.748 km persegi menelan perairan pesisir kota makmur Qingdao. Akibatnya navigasi sektor perikanan dan pariwisata terganggu. Karena wilayah pesisir Cina sebagian besar datar, sedikit saja terjadi kenaikan permukaan laut akan memperburuk banjir di dataran yang luas, meratakan properti tepi laut yang mahal dan menyebabkan habitatnya dalam kondisi kritis. Mengapa cuaca ekstrim seperti itu terjadi? Apa akar masalahnya? Kata Li Shu, seorang ahli kebijakan iklim Greenpeace Asia Timur di Beijing. Saya rasa hal ini membawa para pembuat kebijakan Cina dan masyarakat umum untuk menyadari bahwa kita memang berada dalam keadaan darurat iklim.
1,7 juta warga di Shanxi, Cina terdampak banjir. Banjir besar menghantam provinsi Shanxi, Cina. Provinsi itu biasanya kering namun cuaca ekstrim mengakibatkan banjir hingga sepinggang. Berdasarkan laporan media pemerintah Xinhua, ada 1,76 juta warga Cina yang terdampak yang berasal dari 76 kabupaten, kota, dan distrik. Ada lebih dari 120.000 orang harus mengungsi. Banjir juga merusak 190.000 hektar kebun, merobohkan 17.000 rumah. Bangunan bersejarah UNESCO juga terdampak. Lembaga tanggap bencana di Cina telah mengalokasikan 4.000 tenda, 3.200 kasur lipat hingga pakaian untuk pengungsi. Otoritas provinsi juga mencairkan 50 juta yuan atau 110 miliar rupiah untuk menghadapi bencana ini. Xinhua menyebut daerah provinsi Shanxi biasanya kering, namun hujan deras terjadi pada pekan pertama Oktober 2021. Rata-rata intensitas hujan itu mencapai 119,5 mm. Hal itu 3 kali lebih besar dari rata-rata hujan di bulan Oktober pada tahun sebelumnya. Hujan besar di Shanxi terjadi malam sampai pagi. Global Time menyebut ada faktor gelombang dingin yang membuat kondisi banjir parah. Tantangan utama untuk Shanxi adalah suhu rendah yang dibawa oleh gelombang dingin, ujar Hao Nan, Kepala Pusat Pelayanan Informasi Bencana. Hao berkata apa yang terjadi di Shanxi adalah presipitasi yang termasuk abnormal. Ini adalah ketiga kalinya fenomena ini terjadi di utara Cina. Cuaca tahun ini dikarakterkan dengan distribusi tidak merata dari air dan kekeringan. Banyaknya cuaca konvektif yang kuat, terutama jumlah tornado yang banyak dengan magnitudo yang lebih tinggi dari masa lalu, jelas Hao. Cina dikritik karena tidak menetapkan garis waktu yang lebih ambisius untuk menghapus penggunaan bahan bakar fosil. Presiden Cina Xi Jinping yang belum meninggalkan Tiongkok sejak awal pandemi COVID-19 tidak menghadiri KTT itu, tapi mengirim negosiator veteran yang mengatakan bahwa Cina tidak bisa meninggalkan emisi karbon negara sebelum tahun 2030. Proyeksi pemerintah Cina melukiskan visi yang mengkhawatirkan tentang masa depan. Naiknya permukaan air laut mengancam kota-kota pesisir besar termasuk Shanghai, Guangzhou, dan Hong Kong, dan gletser yang mencair dan permafrost yang membahayakan pasokan air dan proyek infrastruktur seperti rel kereta api di seluruh dataran Tibet. Sementara itu rakyat Cina sudah menderita akibat perubahan iklim. Pada akhir Juli, siaran berita Tiongkok menayangkan cuplikan mengejutkan dari hujan deras membanjiri ibu kota provinsi Henan. Musim panas kelabu. Bencana alam terkait iklim lainnya juga menghantam Cina di musim panas pada bulan Juli. Tercatat suhunya terpanas dalam 142 tahun terakhir. Demikian menurut pakar cuaca Amerika Serikat. Ganggang biru hijau beracun mekar seluas 1.748 km persegi menelan perairan pesisir kota makmur Qingdao.